My wife's pregnant. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Vicol. Gimana, udah balik kerja lagi? Yang sekolah juga udah mulai masuk ya. Semangat ya teman-teman. Oh iya, kali ini Vicol mau bawakan alur cerita film I Had Love Story. Kisah pemuda yang tidak percaya dengan cinta, namun malah terjebak dalam cinta segitiga. Mau tahu kisah selengkapnya? Yuk langsung cus ke belakang. Film dibuka dengan cerita seorang cowok bernama Jay. Dia bekerja pada Fear. Fear ini adalah sutradara terbaik film love story gitu ya, di perfilman. Namun karena dirinya yang tidak percaya cinta dan benci banget film cinta, membuat dia tidak menikmati pekerjaannya. Padahal cita-citanya ingin jadi sutradara. Sementara itu di sisi lain ada wanita bernama Simran dan kekasihnya bernama Raj yang sangat percaya cinta. Bahkan Simran sangat menyukai segala cerita atau bentuk cinta. Mereka sangat romantis. Simran juga memiliki cita-cita bekerja pada sutradara film cinta terbaik, dan dia diterima. Sementara itu, Jay terus tersiksa dengan segala pekerjaannya. Efeknya, Fear juga marah-marah karena kerjaan Jay nggak becus. Dia punya teman bernama Kunal. Kunal juga selalu ditolak oleh cewek. Hari itu, Jay dipaksa Fear untuk menonton film India romance terbaru. Saat sampai di bioskop, Jay melihat Simran dan langsung suka. Kebetulan juga Jay duduk bersebelahan dengan Simran. Di sini Jay berkenalan dengan Simran dan Jay terus mengoceh menanyakan tentang Simran, pacarnya, dan lain-lain. Simran dan Jay adalah dua orang yang sangat berbeda. Simran sangat menyukai film cinta, hingga dia ingin hidupnya seperfect film tersebut. Tapi Jay membenci kisah cinta. Jay juga mengungkapkan Fear itu sutradara gila, karena saat itu Simran sangat menyukai sutradara tersebut. Karena kesal, Jay terus mengoceh, Simran marah dan pergi. Dan Jay menonton filmnya sendiri. Keesokan harinya di kantor diadakan rapat mengenai film baru yang akan dibuat, dan Fear menjelaskan adegan akhir dari film tersebut. Semua karyawannya terharu kecuali Jay. Dia sangat benci. Setelah rapat, Jay bertemu dengan Fear dan Fear sedikit menasehati Jay karena dia tidak suka filmnya. Dan Jay diberi tanggung jawab untuk properti filmnya. Ternyata Simran adalah pegawai baru di sana. Dia dikontrak untuk membuat set adegan film-film gitu. Namun posisinya lebih tinggi dari Jay. Dan di sana terjadi situasi yang tidak nyaman karena sebelumnya kan Jay bermasalah tuh sama Simran. Simran sebagai atasan Jay meminta rencana produksi pada Jay sekarang juga. Dan pada malam harinya, saat Simran bersama dengan kekasihnya, Raj, Jay mengantar parcel dari Fear yang berisi minuman. Di sini Jay berkenalan dengan Raj. Raj bekerja sebagai banker investasi. Setelah sedikit ngobrol, Simran meminta Jay untuk keluar, ya diusir halus gitu ya. Raj mengatakan sebenarnya Jay baik kok. Jadi Simran berpikir mungkin dia sedikit keterlaluan pada Jay. Keesokan harinya, Jay meminta maaf pada Simran. Lalu mereka berteman. Raj selalu memberikan setangkai bunga putih pada Simran. Sweet banget ya, tiap hari dikasih bunga. Tapi Jay menghinanya dan mengatakan seperti bunga pemakaman. Jay yang menghina Raj mengatakan Simran itu cantik dan Raj jelek. Ya jelaslah Simran marah. Lalu Jay meminta maaf karena dia bercanda. Dan Simran meminta Jay mencari properti. Fear yang meminta semua propertinya warna pink dan Jay mencarinya. Pada malam hari di bar, Jay menggoda seorang wanita bernama Giselle. Mereka dekat, dan saat ke kamar mandi mereka bertemu Simran dan Raj. Gak sengaja tuh. Jay yang mabuk mengatakan pada Simran, berbuat baiklah pada bawahanmu bahkan di luar kantor sekalipun. Lalu mereka pergi. Pada pagi hari Giselle bangun duluan tuh. Mereka ya gitulah. Dan menanyakan, Jay mau makan apa? Aku akan mendapatkan apapun yang kamu minta. Nah di sini Jay langsung berpikir ada indikasi ingin memiliki tuh dari Giselle. Dan Jay langsung mengusir Giselle dengan alasan apartemen itu bukan miliknya.
Jay telat ke kantor dan Fir marah, tapi Jay beralasan saudaranya meninggal. Akhirnya Fir memaafkan. Fir menunjukkan set buatan Simran dan Jay memuji set tersebut, padahal dia nggak suka tuh sebenarnya. Jay dan Simran bekerja membuat set, namun semua yang Jay lakukan mengenai properti set tersebut salah, dan Simran marah akan hal itu. Saat hendak pergi, Jay melihat HP Simran berbunyi ada panggilan tak terjawab banyak banget dari Raj. Karena galau, Jay mengajak Kunal untuk minum. Setelah teler, Jay malah tidak sengaja menabrak Simran. Takdir tuh ketemu di situ. Simran meminta maaf atas apa yang dia lakukan tadi pagi, dan Jay mengatakan, "Kamu ada masalah ya dengan Raj?" Jay menyarankan Simran menjelaskan baik-baik pada Raj untuk tidak mengganggunya saat jam kerja, dan semua akan baik-baik saja. Di sini Simran mulai simpati pada Jay. Keesokan harinya, Jay telat lagi tuh, kan malamnya teler. Saat Fir marah, Simran membelanya. Di sini, Jay dan Simran mulai baik. Mereka saling mengungkapkan apa yang mereka suka dan tidak suka. Jay mengantar Simran pulang. Dari sini, Jay dan Simran banyak melakukan kegiatan bersama di kantor, berbelanja, bercanda, dan ini juga mempengaruhi Simran. Dia lebih banyak tertawa, bahkan meski bersama dengan Raj. Dia mengingat kegilaannya bersama Jay. Dia juga sering memfoto Jay diam-diam dan mengumpulkan foto-foto tersebut dalam satu album. Jay diajak Simran untuk ikut makan bersama ayah dan ibunya. Di sini Jay menjelaskan dia tidak suka cinta, pernikahan, dan lain-lain. Ya, yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Karena sering bersama, Simran merasa Jay sudah berubah. Ya, Simran ngerasanya Jay sudah jatuh cinta mungkin. Simran bertemu dengan Raj. Raj mengatakan Simran berubah dan meminta kembali seperti dulu. Simran menemui Jay dan Jay mengetahui kalau Simran bertengkar lagi dengan Raj. Lalu Jay mengajak Simran minum dan berdansa. Mereka pun senang-senang. Jay mengantar Simran pulang menggunakan taksi. Keesokan harinya mereka melihat atau ngetes curah hujan untuk filmnya. Simran basah-basahan nih ngecek dia ke tengah hujan gitu. Di sini Jay terlihat suka pada Simran. Saat Raj menemui Simran, Raj meminta kesempatan kedua pada Simran. Saat memulai syuting film pertamanya, Jay memberi bunga pada Simran. Sebetulnya bunga properti sih, mawar merah gitu. Di sini Simran mengaku sebenarnya dia menyukai bunga berwarna merah, bukan berwarna putih. Raj yang menyukai warna putih. Dan syutingnya pun dimulai. Di sini Simran merasa ada yang berubah dari Jay. Dia juga merasa dia mencintai Jay. Lalu Simran mengajak ketemu Jay dengan tujuan ingin mengungkapkan perasaannya. Dia menyiapkan dirinya dan membawa bunga merah. Saat sampai di resto, dia malah melihat Jay menggoda seorang gadis. Lalu Simran mulai menanyakan. Dia kira Jay mencintainya. Dia tahu dia yang salah mengira Jay mencintainya. Dengan semua kedekatan mereka di kantor, bahkan Simran rela melupakan semuanya, keluarga, tunangan, demi Jay. Dan Jay mengatakan hidup tidak seperti di film Simran, dan Simran sadar, lalu dia pergi. Esokan harinya Jay menemui Simran, dan Simran bersikap biasa aja, kayak nggak terjadi sesuatu gitu. Simran mengatakan maaf dan meminta Jay melupakan semuanya. Dari sana Simran dan Jay terlihat jaga jarak. Mereka bekerja membuat film dengan perasaan yang aneh, seperti ada yang mengganjal gitu. Simran yang tidak tahan dengan perasaannya pergi dari tempat tersebut. Simran bertemu dengan Raj. Simran meminta putus dengan Raj, namun Raj meminta memulai lagi dari awal. Dan Raj itu kayak nggak mau denger alasan Simran minta putus gitu loh. Dan Simran menyetujuinya. Saat makan malam, ibu Simran menyadari jika ada yang berbeda dari anaknya. Kemudian Simran menceritakan semuanya. Ibunya menasehati bahwa merusak hubungan itu tidak mudah, banyak yang terlibat di dalamnya. Kemudian Simran pergi ke Selandia Baru untuk membuat set syutingnya di sana. Lalu Kunal menasehati Jay untuk mengejarnya jika dia mencintainya.
Jae mengejar ke bandara, namun saat bertemu mereka cuma saling minta maaf tanpa ngomong apa-apa lagi. Semenjak saat itu Jae terus murung, ya seperti nggak ada gairah gitu loh. Kemudian tim Jae menyusul ke Selandia Baru. Di sana mereka melakukan syuting. Pada malam harinya mereka berpesta di bar. Jae mabuk dan mengungkapkan perasaannya hingga dia tak sadar. Esok harinya Jae mantap ingin mengatakan perasaannya pada Simran. Akhirnya Jae datang nyamperin Simran. Sialnya ternyata Raj ada di sana. Dia menyusul Simran ternyata. Jae cemburu dengan Raj. Dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Saat syutingnya selesai, Fir memanggil Jae. Fir juga mengetahui Jae mencintai Simran. Dia menasehati Jae untuk mengungkapkannya pada Simran. Jae mengajak Simran bertemu ketika malam hari. Jae dan Simran bertemu dan dia mengungkapkan perasaannya. Sayangnya Simran menolak saat itu. Setelah pulang ke India, Jae merasa patah hati. Kerjanya hanya minum, galau, tidur, dan lain-lain. Tiba-tiba Jae menelpon ibunya. Biasanya telepon ibunya diabaikan, tapi sekarang dia yang nelpon ibunya. Ibunya menanyakan apa yang terjadi, dan Jae menceritakan semuanya. Ibunya memberi saran untuk terus memperjuangkan cintanya. Jae dan teman-temannya menyusun rencana untuk membuat Simran cemburu. Akhirnya Jae meminta bantuan pada Giselle. Dan bodohnya Giselle mau membantunya. Aneh emang tuh cewek. Baik hati banget ya Giselle, udah dulu disakitin terus sekarang diminta bantuan buat deketin cewek lain, mau dia. Giselle mulai menemui Simran dan mengatakan dia mencintai Jae dan meminta nomornya pada Simran. Dan dalam beberapa kesempatan Jae dan Giselle pura-pura bertemu Simran dan Raj di berbagai tempat gitu, kayak deja vu gitu, padahal mereka rencanain tuh. Dan semua rencana itu gagal buat Simran cemburu. Bahkan Jae pernah bertemu Raj dan Raj mengatakan dia akan melamar Simran. Lalu Jae berpikir dia akan melepaskan Simran asal Simran bahagia. Di sini Jae dan Simran sama-sama saling memikirkan satu sama lain. Suatu hari Raj makan malam dan Simran memberikan seikat bunga putih. Nah, di sini Simran mulai jujur, dia tidak suka bunga putih. Dan dia sukanya warna merah. Dia juga minum pada hari kerja, tidak hanya weekend. Simran juga mengatakan sejujurnya siapa yang dia cintai. Lalu Simran pergi menggunakan taksi. Jae datang ke bandara untuk pulang ke rumah ibunya. Kebetulan tuh saat itu dia melamun. Nah, malam itu adalah malam gala premier film mereka. Saat mau check-in, Jae melamun lagi. Dia seperti keinget sesuatu gitu, ada tanda-tanda aneh gitu loh. Simran datang ke premier filmnya untuk mencari Jae. Saat film dimulai, Kunal terus menelpon Jae, kayak nanyakan keberadaannya di mana gitu loh, tapi nggak diangkat sama Jae. Sambil menunggu pemberangkatan, Jae dapat telepon dari ibunya. Ibunya menyarankan Jae berjuang sekali lagi, kejar Simran. Lalu Jae lari keluar dan pergi ke gala premier filmnya. Dia membuka pintu bioskopnya dan berteriak, "Simran!" Sontak semua orang menoleh padanya, dan bertepatan itu di filmnya juga ada adegan yang sama. Sumpah ngakak, berbarengan gitu loh mereka saling manggil nama kekasihnya gitu. Lalu dia keluar dari bioskop dan di luar Simran menantinya. I love you, Simran. I love you too. Apa pesan dari film ini? Jangan terlalu meremehkan cinta, karena kalau udah kejangkit bakalan susah melepaskannya. Ini cinta apa COVID ya? Udah deh, sampai di sini dulu ya teman-teman film dari Vicol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.